Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan tentang bedah soal UKM PPD terkait dengan kulit dan kelamin. Di sini sudah ada soalnya, yaitu seorang anak perempuan berusia 9 tahun dibawa ibunya karena sering mengeluh gatal pada sela jarinya. Gejala ini semakin bertambah pada malam hari. Teman-teman di sekolahnya juga mengeluh hal yang sama. Pemeriksaan fisik didapatkan vesikel kecil dan merah yang menggambarkan terowongan di bawah kulit pada sela jari. Penyebab utama penyakit di atas adalah, nah yang ditanyakan penyebab ya dalam soal ini, jadi alangkah lebih baik kalau kita mau menentukan penyebab, kita tentukan dulu nih diagnosisnya supaya kita tahu nanti itu sebabnya apa. Jadi si anak perempuan ini tuh sakit apa sih sebenarnya? Nah, dalam menjawab soal, kita tuh harus tahu kata-kata kunci yang ada di soalnya. Nah, kata-kata kunci yang ada di soal ini tuh adalah gatal pada sela jari, kemudian gatalnya tuh bertambah pada malam hari. Setelah itu teman-teman di sekolahnya tuh mengalami hal yang sama. Adanya vesikel kecil dan berwarna merah, serta ada terowongan di bawah kulit pada sela jari. Nah, terowongan, kemudian di sela jari dan gatalnya bertambah pada malam hari. Itu udah khas banget punyanya penyakit kulit, yaitu skabies atau orang awam tuh sebutnya kudis. Jadi si terowongan, kemudian gatalnya tambah malam hari di sela jari, terus ada vesikel kecil dan merah, itu udah khas banget punyanya skabies. Nah, jadi skabies itu disebabkan oleh sebuah tungau yang namanya Sarcoptes scabiei. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Nah, ada 4 tanda kardinal dalam kita tuh menentukan diagnosis skabies atau kudis. Yang pertama itulah pruritus nocturna. Udah jelas banget dari namanya, pruritus itu gatal, nocturna itu malam. Yaitu kalau pruritus nocturna itu gatal-gatal yang kalau malam tuh bertambah hebat. Jadi gatalnya tuh bertambah hebat terutama pada malam hari atau saat penderita nih berkeringat. Nah, yang kedua itu adalah berkelompok. Jadi penyakitnya itu menyerang manusia secara berkelompok. Apa maksudnya berkelompok? Nah, jadi berkelompok tuh maksudnya dia itu menyerang, sekelompok orang gitu. Misalkan nih, si anak kecil ini kan sakit ya, anak kecilnya nih tadi 9 tahun gatal-gatal. Teman-teman di sekolahnya itu juga gatal-gatal atau mengalami hal yang sama. Jadi biasanya kalau orang, skabies, entah itu temennya, entah itu keluarganya, tetangganya, teman-temannya, itu biasanya menderita hal yang sama, memiliki gejala yang sama dengan si penderita. Terus ada yang namanya terowongan, maksudnya terowongan tuh apa? Terowongan tuh maksudnya kunikulis atau kunikuli yang terdapat pada tempat predileksi. Nah, di ujung kunikulinya itu ditemukan papul atau vesikel. Nah, pada pemeriksaan mikroskopisnya ditemukan tungau. Tungaunya apa? Tungaunya itu tadi Sarcoptes scabiei. Jadi pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan tungau Sarcoptes scabiei. Nah, penularannya gimana sih? Kok bisa gitu? Orang sakit, teman-temannya ikut sakit, dan lain-lain. Jadi penularan skabies itu ada dua ya, melalui kontak langsung dan melalui kontak yang tidak langsung. Untuk melalui kontak langsung itu bisa dengan penderita skabies secara langsung gitu, seperti menjabat tangan, hubungan seksual, kemudian tidur bersama. Nah, kalau kontak tidak langsung, biasanya itu dia melalui benda. Contohnya tuh handuk, pakaian, alat pribadi, dan tempat tidur. Nah, ini dia nih namanya kanalikuli gitu, yaitu terowongan atau kanalopus pada tempat-tempat predileksi yang berwarna putih keabu-abuan, berbentuk garis lurus atau berkelok-kelok. Nah, rata-rata panjangnya itu 1 cm. Nah, maksudnya 1 cm tuh biasanya dia panjangnya 1 cm, terus di samping-sampingnya lagi 1 cm lagi gitu. Jadi dia tidak garis lurus panjang gitu, jadi dia kecil-kecil gitu. Terus pada ujung terowongan ditemukan papul atau vesikel. Nah, ini nih tempat lesi timbul, itu tuh ada di stratum corneum yang tipis. Umumnya itu paling banyak itu ada di sela jari. Kemudian ada di pergelangan, baik pergelangan tangan maupun kaki. Kemudian ada di aksila atau ketiak. Bisa juga nih di umbilikus. Setelah itu ada di payudara, baik pada areola mamae atau di bawah payudara. Dan di genital eksterna pada pria. Nah, ini merupakan skabies yang terdapat pada sela jari. Cukup sekian, terima kasih.